Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Indriana Putri dengan NIM 21030300043 dari kelas 21B, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, adapun tujuan dari pembuatan video ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Yudi Pratama. Dan yang kedua, untuk mengetahui apa saja sih aliran-aliran yang ada di dalam pendidikan. Sebelum memasuki materi pembelajaran, apakah teman-teman tahu apa saja sih aliran-aliran yang ada di dalam pendidikan? Ya nggak tahu. Jika belum tahu, mari simak video berikut ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran di dalam pendidikan. Aliran dalam pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada aliran nativisme, yang kedua aliran naturalisme, ketiga aliran empirisme, dan yang terakhir ada aliran konvergensi. Teman-teman tahu nggak sih, aliran-aliran pendidikan ini telah dimulai sejak awal hidup manusia. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno, berkembang pesat di daerah Eropa dan Amerika. Penyebaran itu menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan ini pada umumnya menjadi acuan dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Kita masuk pada aliran pertama, yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme ini dipelopori oleh seorang yang merupakan filosof dari bangsa Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Arthur berpendapat bahwa mendidik merupakan membiasakan seseorang menumbuhkan dan membesarkan serta mengembangkan potensi-potensi yang dibawa anak sejak lahir. Aliran nativisme ini menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, faktor pendidikan dianggap kurang berpengaruh terhadap proses perkembangan anak itu sendiri. Hasil perkembangan anak ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh anak sejak lahir. Lalu penganut pandangan ini menyatakan bahwa jika anak mempunyai pembawaan yang jahat, maka dia akan menjadi jahat. Namun sebaliknya, jika anak tersebut baik, maka akan menjadi baik. Pembawaan baik dan buruk ini tidak diubah oleh kekuatan dari luar. Kita masuk aliran kedua, yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini dipelopori oleh seorang filosof dari bangsa Perancis bernama Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia ialah baik pada waktu datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam, artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan bagi aliran ini. Menurut aliran ini, menyerahkan anak didik ke alam bisa membuat pembawaan anak yang baik tersebut tidak rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Ketiga, ada aliran empirisme. Nah, aliran empirisme ini dipelopori oleh seorang filosof dari bangsa Inggris bernama John Locke pada tahun 1704 sampai 1932. John Locke ini pun berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio
manusia itu belum berfungsi atau masih kosong, diibaratkan seperti sebuah kertas putih atau bisa disebut dengan tabula rasa, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Aliran empirisme ini mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Menurut pandangan empirisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman, yang tentunya pengalaman ini adalah pengalaman yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Aliran empirisme ini dianggap sebagai sebelah mata, karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Dan yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini dipelopori oleh seorang ahli ilmu bangsa dan psikolog dari Jerman bernama William Louis Sturm pada tahun 1871 sampai 1938. William Sturm atau W. Sturm berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran sebelumnya. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Tidak hanya berpegang pada pembawaan saja, namun juga ada faktor lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Hingga sampai pada saat ini, aliran pendidikan yang cocok dipakai di Indonesia adalah menerapkan aliran konvergensi. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Thanks for watching. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang berbagai aliran yang ada di dalam dunia pendidikan. Semoga setelah menonton video kali ini, teman-teman bisa memahami apa saja aliran-aliran tersebut dan apa saja pengertiannya. Sekian video ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.